Film diawali dengan menampilkan seorang laki-laki yang hebat bermain kartu. Laki-laki itu bernama Daniel. Suatu malam di kota Chicago, Daniel melakukan pertunjukan di hadapan seorang wanita. Terlihat dari wajah orang-orang, mereka tercengang dengan kemampuan sulap Daniel yang sangat fenomenal. Dalam pertunjukan singkat itu, terdapat sosok misterius yang ikut menyaksikan aksi Daniel. Di tempat lain, yaitu kota New Orleans, terdapat seorang pria bernama Merritt yang menghipnotis seorang wanita. Wanita itu pergi ke bandara bersama suaminya. Saat wanita itu terhipnotis, Merritt menggunakan kesempatan itu untuk meraup uang dari suaminya. Merritt bukan hanya memiliki kemampuan menghipnotis orang, tapi juga membaca pikiran mereka melalui gerakan tubuh. Merritt mengetahui bahwa suami wanita itu berselingkuh dengan adik wanita itu sendiri. Merritt mengancam akan memberitahu kebenaran pada wanita itu jika ia tak memberikan uang kepada Merritt. Mau tak mau, pria itu mengikuti permintaan Merritt demi rumah tangganya. Setelah menerima uang tersebut, Merritt menyadarkan wanita itu dari hipnotisnya dan berkata seolah tak terjadi apa-apa di tempat itu. Ada sosok misterius juga yang memperhatikan Merritt. Di sisi lain, di kota New York, tepatnya di atas kapal yang berlayar, terdapat Jack Wilder, si pencuri handal. Pertama-tama, ia melakukan pertunjukan sulap di depan para penumpang kapal. Jack berkata, jika ada seseorang yang berhasil menjelaskan bagaimana cara ia melakukan sulap, maka ia akan memberikannya $100. Maka datanglah penumpang yang menjelaskan cara bermainnya. Saat itulah Jack mencuri barang dan dompet si penumpang. Jack mengaku bahwa penjelasan penumpang itu benar, maka ia memberikan $100 miliknya, lalu pergi begitu saja. Saat ia turun dari kapal, Jack berpapasan dengan sosok misterius itu lagi. Sedangkan si penumpang yang baru saja dirampok Jack menyadari itu dan menyuruh orang-orang untuk menangkap Jack, namun Jack sudah pergi. Di lain tempat, di Los Angeles, terdapat seorang wanita bernama Henley yang mengadakan pertunjukan besar. Henley akan turun ke sebuah kotak besar berisi air, lalu memborgol dirinya sendiri untuk membuktikan kemampuannya melepaskan diri dari borgolan itu. Jika ia tak berhasil melakukan dalam waktu 1 menit, maka ikan-ikan piranha yang ada di atasnya akan dilepaskan ke dalam kotak besar itu. Saat Henley memulai aksinya, ia terlihat kesulitan melepaskan borgol itu hingga ia pun meminta orang-orang untuk menyelamatkannya. Namun kaca itu tak bisa dipecahkan hingga waktu 1 menit habis dan ikan-ikan pun dilepaskan. Henley yang tak sempat naik dari kotak itu pun menjadi makanan para piranha dan menyebabkan air berubah menjadi darah. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Henley yang mereka kira sudah menjadi mangsa ikan piranha ternyata berada di tengah-tengah mereka. Itu adalah aksi yang sangat mencengangkan dan orang-orang bersorak atas keberhasilan aksi Henley dan aksi itu pun tak luput dari perhatian sosok misterius. Masing-masing dari mereka, Daniel, Merritt, Jack, dan Henley mendapatkan kartu misterius yang mengundang mereka untuk datang ke suatu tempat yang sudah ditentukan. Scene pun berpindah menampilkan Henley yang pergi menuju tempat tersebut. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Daniel. Mereka tampak sudah mengenal satu sama lain sebelumnya. Mereka juga bertemu dengan Merritt yang sudah menunggu di depan pintu. Pintu ruangan itu terkunci dan mereka memutuskan untuk menunggu pemiliknya datang. Selagi menunggu, mereka terlibat dalam perbincangan singkat hingga akhirnya Jack pun datang. Mereka masing-masing menunjukkan kartu yang mereka dapatkan. Jack mendapatkan kartu kematian, Henley mendapatkan kartu pendeta wanita, Daniel mendapatkan kartu sang pencinta, dan Merritt mendapatkan kartu pertapa. Jack yang tak ingin menunggu pun langsung membuka pintu itu dengan kemampuannya. Setelah pintu terbuka, mereka kemudian memasuki ruangan itu. Di tengah ruangan ada sepucuk surat yang bertuliskan jangan. Mereka juga menemukan sekuntum mawar dan Henley meletakkan mawar itu ke dalam vas. Kemudian air mengucur keluar dan menimbulkan munculnya gas. Di saat mereka semua kebingungan terhadap apa yang terjadi, Daniel mengotak-atik saklar lampu dan mereka berasumsi bahwa listrik di ruangan itu mati. Merritt membuktikannya dengan memutar lampu gantung yang ada di dekatnya. Saat lampu itu menyala, muncul cahaya dari sisi dinding yang menciptakan cetak biru yang menakjubkan. Dan film Now You See Me 1 pun dimulai. 1 tahun kemudian di Las Vegas, mereka berempat mengadakan pertunjukan besar yang mengundang banyak orang. Mereka dikenal dengan sebutan 4 penunggang kuda. Di atas panggung Las Vegas, mereka berempat akan melakukan hal menakjubkan yang tak pernah orang lain lakukan, yaitu merampok bank. Para penonton bersorak-sorai dan tak sabar melihat aksi 4 penunggang kuda. Di sisi lain, terdapat seorang pria tua bernama Tadeus yang merekam acara mereka. Salah satu petugas memergokinya dan melarangnya untuk mengambil video. Petugas itu juga mengambil kamera Tadeus dan berjanji akan mengembalikannya setelah pertunjukan selesai. Namun Tadeus tak menganggap peraturan itu ada dan ia kembali mengeluarkan kamera lainnya lalu tetap merekam pertunjukan. Dalam pertunjukan itu, Daniel bertanya siapa yang ingin banknya dirampok. Anehnya, para penonton berlomba untuk mengangkat tangan mereka. Daniel memutuskan untuk memilih secara acak. Merritt, Jack, dan Henley mengambil bola pingpong bernomor lalu memberikannya pada Daniel.
Dari ketiga bola pingpong itu didapatkan hasil B513. Seorang laki-laki yang duduk di kursi B513 pun berdiri. Daniel menyuruhnya untuk mengatakan namanya dan nama bank yang laki-laki itu gunakan. Laki-laki itu pun menjawab dan ia bernama Etienne Forcher dan banknya adalah Credit Républicain de Paris. Daniel mengajak Etienne untuk naik ke atas panggung. Sebelum memulai aksi merampok, Daniel memperkenalkan kepada seluruh penonton seorang pria bernama Tuan Arthur Tressler yang merupakan orang di balik kesuksesan mereka berempat. Etienne kemudian naik ke atas panggung dan Jack memberikannya helm teleportasi. Helm itu akan membawanya mengarungi ruang dan waktu menuju banknya. Sebelum pergi, Daniel meminta Etienne untuk memilih sebuah kartu lalu menunjukkannya kepada orang-orang yang duduk di kursi B dan menuliskan namanya di atas kartu itu. Setelahnya, Henley melakukan trik sulap dengan menampilkan mesin ajaib yang akan membawa Etienne pergi ke banknya yang ada di Paris. Dalam hitungan ketiga, mesin ajaib itu mengatup dan Etienne pun menghilang. Di sisi lain, menampilkan Etienne yang sudah berada di Paris, tepatnya di dalam berangkas sebuah bank yang ia sebutkan tadi, yaitu Bank Credit Républicain de Paris. Daniel dan teman-temannya beserta seluruh penonton menyaksikan Etienne dari monitor besar. Daniel berkomunikasi dengan Etienne melalui helm yang ia gunakan. Di hadapan Etienne terdapat uang yang berjumlah kurang lebih 3 juta euro. Daniel memerintahkan Etienne untuk meletakkan kartu yang ia bawa tadi dan juga tiket pertunjukan mereka di tengah-tengah uang itu. Daniel juga memerintahkan Etienne untuk menekan tombol yang ada di helm teleportasi. Tombol itu akan mengaktifkan saluran udara yang menghubungkan Paris dan Las Vegas. Setelah menekan tombol itu, uang jutaan euro yang ada di dalam berangkas terhisap melalui saluran udara dengan sangat cepat. Di sisi lain, terdapat para pegawai bank yang pergi menuju berangkas itu. Namun, saat mereka membuka pintu berangkas, mereka kehilangan seluruh uangnya yang hanya menyisakan kartu dan tiket yang tadinya diletakkan oleh Etienne. Di sisi lain, di panggung Las Vegas, mereka dihamburkan oleh jutaan uang. Para penonton bersorak-sorai setelah menyaksikan pertunjukan. 4 penunggang kuda kini undur diri. Scene kemudian berpindah menampilkan Dylan yang dipilih oleh tim kepolisian untuk menangkap para pesulap. Tak hanya tim kepolisian, tetapi tim FBI juga ikut turun tangan untuk menangkap keempat pesulap yang ada di satu apartemen. Keempat pesulap itu pun ditangkap oleh FBI, namun mereka masih sempat tersenyum menyapa para penggemar. Di sisi lain, menampilkan Dylan yang bertemu dengan seorang perempuan bernama Alma Dry. Alma mengaku bahwa dirinya ditugaskan untuk menyelidiki kasus pencurian ini bersama dengan Dylan. Dylan yang mendengar perkataan Alma menolaknya dengan berkata bahwa Alma tak berguna dan ia bisa melakukan penyelidikan ini sendirian lalu pergi meninggalkannya. Dylan pun pergi untuk menginterogasi Etienne. Dylan meminta Etienne untuk menjelaskan bagaimana caranya ia bisa pergi dari Las Vegas menuju Paris hanya dalam waktu 3 detik. Etienne pun menjawab bahwa ia menggunakan helm teleportasi. Terdengar tak masuk akal, tapi itu faktanya. Namun jawaban Etienne tak bisa diterima oleh akal sehat Dylan. Etienne bahkan menjelaskannya dengan sangat jelas yang membuat Dylan semakin pusing dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Alma tak menyerah untuk meyakinkan Dylan bahwa dia akan membantu Dylan menyelesaikan tugas ini suka atau tidak. Dylan yang melihat Alma begitu keras kepala hanya bisa menyetujuinya dan mulai menginterogasi keempat pesulap itu. Scene kemudian menampilkan Mary dan Daniel yang diinterogasi langsung oleh Dylan dan Alma. Dalam interogasi itu didominasi oleh Mary yang mengalihkan pembahasan mereka. Dengan kemampuan mentalisnya, ia membaca keadaan yang ada di antara Dylan dan Alma. Sedangkan Daniel membahas tentang betapa bodohnya FBI jika mereka sampai menangkap Daniel dan ketiga temannya. Jika para FBI dan juga tim kepolisian menangkap mereka, itu berarti mereka mengakui bahwa sulap itu benar adanya. Tanpa bukti yang kuat dan penjelasan yang logis, mereka tak bisa menangkap keempat penunggang kuda itu. Dylan yang tersulut emosi karena perkataan Daniel pun ingin menamparnya. Namun Daniel lagi-lagi menggunakan trik sulap tak masuk akal dengan memindahkan borgol yang awalnya ada di kedua tangan Daniel berpindah pada kedua tangan Dylan. Seperti apa yang dikatakan Daniel bahwa FBI dan tim kepolisian tak mempunyai bukti untuk menahan mereka dalam penjara, maka mereka pun dibebaskan. Setelah kepergian mereka, salah satu teman Dylan mengatakan kabar baik pada Dylan. Ia berkata bahwa ada seorang penonton yang merekam pertunjukan mereka. Orang itu adalah Thaddeus, maka Dylan pun segera pergi mengunjungi Thaddeus bersama dengan Alma. Thaddeus dulunya adalah seorang pesulap juga, bahkan pertunjukan yang ia lakukan dapat dikatakan sangat hebat. Mereka bertiga terlibat dalam pembicaraan yang cukup intens dan salah satu topik pembicaraan mereka adalah tentang Lionel Strike. Lionel adalah seorang pesulap yang meninggal karena tenggelam di sungai Hudson 30 tahun yang lalu. Dan orang yang membongkar trik sulap yang dilakukan oleh Lionel adalah Tuan Thaddeus. Dylan yang tak mengerti pada apa yang Alma dan Thaddeus katakan hanya bisa mengerutkan dahinya dan sesekali bertanya. Thaddeus mengajak Dylan dan Alma pergi ke panggung yang digunakan oleh keempat pesulap itu dan menjelaskan trik yang mereka gunakan. Yang pertama, perjalanan yang dialami oleh Etienne hanyalah pengalihan. Etienne tak benar-benar pergi ke Paris dan ia hanya masuk ke dalam berangkas tiruan yang berada tepat di bawah panggung.
Kedua, Etienne sudah diincar sejak awal. Para pesulap itu tak mengambil tempat duduk secara acak. Mereka sudah menukar bola pingpong dengan nomor yang sudah mereka tentukan, yaitu nomor tempat duduk Etienne. Mereka juga sudah memilih Etienne untuk dijadikan sebagai kambing hitam. Mereka mempengaruhi pikiran Etienne dengan trik-trik mereka, hingga akhirnya Etienne pun terpancing dan rencana mereka berhasil. Dylan bertanya pada Thaddeus tentang bagaimana cara mereka merampok uang yang ada di berangkas jika sebenarnya Etienne tak benar-benar ada di sana. Thaddeus pun menjawab bahwa sebenarnya mereka tak merampok bank itu. Mereka mengincar truk yang membawa uang yang baru dicetak, yang mana truk itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi, sehingga rencana mereka akan berhasil hanya jika ada seseorang yang sudah berada di dalam truk itu. Dan benar saja, sudah ada Henley dan juga Daniel di dalam truk tersebut. Sedangkan Merritt bertugas untuk menyamar menjadi seorang polisi lalu menghipnotisi pengemudi truk agar mereka bisa membawa pulang uang jutaan euro dengan mudah dan aman. Sebelum pergi, tak lupa para pesulap itu memasukkan uang palsu ke dalam truk itu. Dylan kembali bertanya pada Thaddeus bagaimana cara uang palsu itu menghilang dari dalam berangkas. Thaddeus menjawab bahwa bahan yang keempat pesulap itu gunakan untuk membuat uang palsu terbuat dari kertas sulap yang biasa digunakan para pesulap untuk melakukan pertunjukan. Kertas sulap jika dibakar tidak akan menyisakan asap ataupun abu, oleh karena itu banyak orang yang tertipu termasuk para pegawai bank yang kini sudah menjadi korban. Scene pun berpindah menampilkan Tuan Arthur yang merupakan sponsor dari keempat penunggang kuda. Mereka sedang berada di sebuah pesawat bisnis kelas dan Tuan Arthur tampak sedang diwawancarai secara langsung oleh sebuah stasiun televisi yang bertanya tentang anak-anak asuhannya, yaitu para pesulap. Arthur hanya menjawab seadanya saja karena tak ada pertanyaan yang terlalu berat untuknya. Di sisi lain terdapat Dylan dan Alma yang juga sedang berada di pesawat, tapi mereka menaiki pesawat ekonomi. Alma terlihat sedang mempelajari trik sulap sederhana. Ia mengajak Dylan untuk mengikuti trik sulapnya. Saat Alma yang berhasil melakukan trik sulap itu pun tersenyum, padahal Dylan hanya berpura-pura karena ingin melihat Alma bahagia. Kembali di pesawat bisnis yang ditumpangi oleh Daniel dan kawan-kawan, tampaklah Daniel yang berlatih menggunakan kemampuan mentalisnya dengan membaca hal tentang Tuan Arthur. Dengan senang hati, Tuan Arthur memperbaiki pernyataan yang salah yang ditebak oleh Daniel. Tuan Arthur juga meminta keempat pesulap itu agar bisa membuat pertunjukan yang lebih menakjubkan dari yang sebelumnya. Scene pun berpindah menampilkan Dylan yang sedang menelpon seseorang dan juga mencari Alma yang terpisah dengannya. Tak lama kemudian, datanglah Alma lalu memberitahukan Dylan bahwa ia menemukan apartemen milik seorang perempuan untuk mereka tinggali beberapa waktu ke depan. Dalam apartemen itu, Dylan mulai merancang rencananya. Seorang agen FBI menghubungi Dylan. Agen itu memberitahunya bahwa Daniel, si ketua penunggang kuda, menyuruh ketiga anggotanya menggunakan gelang pelacak. Saat Daniel mengakses gelang itu, para anggota FBI bisa meretasnya dan mengikuti pergerakan mereka. Mendengar hal itu, Dylan meminta agen itu untuk memberitahukannya jika ada perkembangan. Di sisi lain, menampilkan sebuah acara televisi. Acara itu bernama Sulap Diungkap, yang dibawakan oleh Thaddeus Bradley. Dalam acara itu, Thaddeus menjelaskan sejarah Mesir kuno di mana penduduknya menggunakan sulap untuk mencuri makanan dari Firaun dan memberikannya kepada para budak. Para pesulap Mesir menggunakan sulap dan ilusi untuk menegakkan keadilan. Penjelasan Thaddeus tak lepas dari keempat penunggang kuda. Thaddeus berniat untuk membongkar seluruh trik yang dilakukan oleh empat penunggang kuda. Di tengah acaranya, datanglah Tuan Arthur yang bertepuk tangan di hadapan Thaddeus. Manajer Thaddeus yang melihat kedatangan Tuan Arthur menunda acara mereka. Kedatangan Tuan Arthur bukan tanpa sebab. Ia selaku sponsor utama empat penunggang kuda berniat untuk memberikan ultimatum pada Thaddeus untuk tidak membongkar trik para pesulap itu. Ia bahkan memberikan uang yang lebih besar daripada penghasilan Thaddeus hanya untuk menyelamatkan sumber uangnya, yaitu empat penunggang kuda. Tuan Arthur mengambil sebuah boneka kayu yang ada di tempat itu sambil mengucapkan ancamannya pada Thaddeus. Thaddeus terlihat tenang. Ia berkata bahwa dirinya sudah menerima banyak ancaman, tapi tak satu pun ancaman itu berhasil mencelakainya. Tuan Arthur pun tersulut emosi. Ia meletakkan boneka yang tadinya ia pegang dengan kasar. Thaddeus mengingatkan Tuan Arthur bahwa ada mitos yang berkata jika orang menggunakan boneka untuk melampiaskan amarahnya, kemungkinan besar akan merasakan amarahnya itu sendiri. Tuan Arthur tampak tak peduli lalu pergi. Scene kemudian berpindah pada malam harinya menampilkan empat penunggang kuda yang sedang berkumpul dan saling berbicara. Kemudian mereka kedatangan tamu tak diundang, yaitu Thaddeus Bradley. Mereka mengetahui rencana busuk Thaddeus mengajaknya untuk bermain. Merritt mulai memainkan aksinya, dilanjutkan dengan Daniel yang menyuruh Thaddeus untuk menyebutkan sebuah kartu. Thaddeus memilih kartu King Heart, lalu Daniel menjentikan jarinya dan meniup kartu yang ia pegang. Dengan percaya dirinya, Thaddeus menebak bahwa kartu King Heart ada di lengan kiri baju Daniel. Keempat pesulap itu memeriksanya, namun nihil, tak ada kartu di sana. Daniel kemudian menyuruh Thaddeus untuk memeriksa saku beludrunya. Thaddeus menemukan sebuah kartu di dalam, namun bukan kartu yang ia pilih, melainkan kartu yang bertuliskan kalimat tak senonoh. Daniel mengusir Thaddeus dengan kata sindiran halus dan ia berkata bahwa area di mana mereka berada adalah area khusus untuk orang-orang berbakat, sedangkan Thaddeus jelas kalah dibandingkan mereka berempat. Mendengar itu, Thaddeus pun pergi.
Di sisi lain, di sebuah gunung besar, tempat di mana para 4 penunggang kuda melakukan aksi kedua mereka sudah dipenuhi oleh banyak orang. Kali ini ada peraturan yang diubah, yaitu para penonton diperbolehkan untuk merekam, mengupload, dan bahkan menyiarkan pertunjukan spesial ini secara bebas. Di tempat duduk para penonton terdapat Tadeus, Dylan, dan juga Alma. Di tempat duduknya, Alma membahas tentang Lionel, yaitu pesulap yang sangat dikaguminya. Ia membahas hal itu bersama Dylan. Dylan sesekali menanggapi perkataan Alma hingga perhatian keduanya kemudian dialihkan pada pertunjukan yang akan dimulai. Pembukaan acara spesial itu menampilkan satu persatu anggota 4 penunggang kuda. Sebelum memulai aksinya, keempat pesulap itu memperkenalkan Dylan dan Alma di depan seluruh penonton lengkap dengan lampu sorot yang memancar di tempat duduk mereka. Daniel berkata dengan lantang bahwa ia menentang Dylan dan Alma untuk membongkar trik sulap yang mereka lakukan. Daniel juga menjelaskan arti dari sulap adalah pengecohan yang terencana. Daniel mengajak seluruh penonton untuk mengamati gerak-gerik mereka sedekat mungkin untuk membuktikan apakah sulap yang mereka lakukan adalah 100 trik menarik atau hanya ilusi yang sangat besar. Setelah lampu meredup, Henley membawa seekor kelinci lalu memasukkannya ke dalam kotak misteri. Lalu seorang penonton wanita mengucapkan mantranya dan kelinci itu pun hilang. Aksi berikutnya melibatkan 12 relawan yang dihipnotis secara massal oleh Merit. Henley dan Daniel kemudian memberitahukan penonton cara mereka menyembunyikan kelinci itu, yaitu dengan menggunakan cermin. Kemudian Merit melanjutkan aksinya. Ia berkata pada para relawan bahwa mereka semua adalah pemain football dan tugas mereka adalah untuk menerjang, menghentikan, dan menghancurkan kaki dan tangan si pemain belakang. Henley berkata bahwa orang-orang pernah melihat sulap menarik kelinci dari topi, tapi Henley melakukan hal yang unik. Ia menarik topi dari kelinci. Jack juga melakukan pertunjukan sulap lainnya. Ia bermain kartu terbang dengan mengarahkan kartu itu kepada 2 orang yang memegang pensil. Lalu ke-12 relawan yang naik ke panggung dikembalikan ke tempat duduknya masing-masing. Merit akan menebak nama mereka masing-masing. Daniel meniup gelembung besar, lalu masuklah Henley ke dalam gelembung itu dan terbang ke arah para penonton. Saat gelembung itu pecah, Daniel menangkap Henley dan para penonton pun bersorak. Merit meminta para penonton untuk menuliskan jumlah uang mereka di bank lalu memasukkannya ke dalam amplop. Setelah itu, Merit menyuruh mereka untuk mengeluarkan amplop itu dan meneriakkan nama masing-masing secara bersamaan. Merit memanggil nama penonton yang ia dengar. Ia meminta salah satu penonton yang bernama Josepa untuk memperhatikan jumlah uangnya lalu menghitung dari angka 1 sampai 10. Josepa pun melakukannya. Saat hitungan pertama dimulai, Merit menebak angka 5 sebagai angka pertama. Lalu angka 6 sebagai angka kedua dan Merit menebak jumlah uangnya di bank adalah $562. Dan Josepa mengaku bahwa tebakan Merit adalah benar. Tapi menurut Merit itu salah. Kemudian Merit menebak jumlah uang milik Dina. Dina juga mengaku bahwa tebakan Merit benar, tapi Merit berkata bahwa itu salah. Lalu pada Clement yang juga memiliki jumlah uang yang menurut Merit salah, Merit meminta seluruh penonton untuk berdiri dan masing-masing meletakkan amplop itu di atas dahi. Namun lagi-lagi Merit berkata bahwa mereka semua salah menulis jumlah uang mereka. Sebelum melanjutkan pertunjukan, Daniel datang pada Merit dan mengingatkannya untuk memperkenalkan Tuan Arthur sebagai donatur acara mereka. Keempat pesulap itu meminta Arthur untuk naik ke atas panggung sebagai pertunjukan penutup. Sementara Dylan yang berada di tempat duduknya mulai berjaga-jaga lalu menghubungi agennya untuk mulai bersiaga. Saat Arthur sudah berada di atas panggung, Jack membawa amplop berukuran besar. Mereka kemudian mengeluarkan jumlah uang milik Arthur dari amplop itu. Arthur memiliki jumlah uang sekitar $140 juta. Henley bertanya mengapa jumlah uang milik Arthur benar sedangkan milik para penonton salah. Merit menjawab bahwa kemungkinan jumlah uang Arthur juga salah. Lalu Merit menyuruh seluruh penonton untuk mengeluarkan kertas mereka dari dalam amplop dan menggunakan senter yang ada di masing-masing tempat duduk untuk menghangatkan kertas itu. Maka nantinya akan muncul jumlah uang yang sebenarnya. Lalu kembali pada Arthur, mereka sudah menyiapkan senter yang besar untuk Arthur. Jumlah uang milik Arthur berkurang $70.000 dari sebelumnya. Lalu mereka menyuruh Josepa untuk membacakan jumlah uang yang ia dapatkan. Josepa berkata bahwa ia mendapatkan tambahan uang sebesar $70.000. Saat Jack kembali menyorot kertas milik Arthur, lagi-lagi jumlah uangnya berkurang sebesar $280.000. Lalu Merit menyuruh Dina untuk membacakan jumlah uang miliknya. Dan Dina juga mendapatkan tambahan uang sebesar $280.000. Kemudian para pesulap itu mengaku bahwa mereka semua adalah korban dari krisis keuangan yang melanda kota terkaya Amerika. Ada yang kehilangan rumah, mobil, pekerjaan, orang yang mereka sayangi, dan mereka semua mengasuransikan semua itu di perusahaan asuransi yang sama, yaitu asuransi Tresler milik Arthur. Arthur angkat bicara pada mereka berempat. Ia bertanya apakah semua ini hanya untuk pertunjukan. Henley berkata bahwa ya itu semua hanyalah untuk pertunjukan. Namun seorang laki-laki berteriak dari tempatnya lalu berkata bahwa pemberitahuan masuk melalui handphonenya dan berkata bahwa mereka benar-benar mendapatkan tambahan uang. Penonton lainnya memeriksa handphone mereka masing-masing dan memang benar. Mereka mendapatkan tambahan uang sementara Arthur mendapatkan pengurangan uang. Dylan panik lalu bertanya pada agennya apakah semua ini benar.
Agen itu menjawab bahwa ia belum memastikannya, sementara Arthur sudah tersulut emosi. Ia menuduh mereka berempatlah yang mentransfer uang miliknya ke rekening para penonton. Namun mereka membantah dengan alasan bagaimana cara mentransfer uang jika mereka tak tahu informasi tentangnya seperti kata sandi atau pertanyaan keamanan tentang keluarganya, dan mereka tak tahu itu semuanya. Saat Arthur ingin mengejar mereka, ia malah terjebak dalam tali rantai yang mengikat kakinya. Di sisi lain, Dylan baru saja menerima informasi bahwa perampokan itu benar terjadi. Lantas, ia segera menyuruh timnya untuk menangkap para pesulap. Namun Dylan malah dikejar oleh ke-12 orang yang tadi dihipnotis oleh Merritt. Ke-12 orang itu mengejar pemain belakang yang telah Merritt katakan secara diam bahwa orang itu adalah Dylan. Saat empat penunggang kuda itu undur diri, mereka hampir tertangkap, tapi dengan santai mereka ditarik naik ke atas menggunakan tali. Dan Dylan ditindih oleh orang-orang yang terhipnotis tadi. Alma tak tinggal diam, ia berlari mengejar para kriminal. Dylan kini sudah terbebas dari tindihan ke-12 orang dan ia kembali menghubungi agennya dan mereka bertemu di luar panggung. Agen itu memberikan alat pelacak pada Dylan. Dylan pun segera mengikuti arah jalan yang ditunjukkan alat itu. Sedangkan Alma mengejar Daniel. Saat Dylan berada di tengah kerumunan orang, ada seseorang berpakaian polisi yang memasukkan sebuah benda ke dalam saku Dylan. Dylan kembali mengikuti arah petunjuk dan ia bertemu dengan Alma yang mengejar Daniel. Saat Daniel berada di atas pagar, ia diperintahkan oleh Alma untuk berhenti. Daniel pun mengangkat tangannya lalu melompat dari pagar itu. Dylan yang melihat Alma membebaskan Daniel ikut melompat pagar untuk mengejar Daniel. Ia mengikuti petunjuk pada alat pelacak, namun ternyata ia malah melacak dirinya sendiri. Scene pun berpindah menampilkan Dylan yang sedang menonton berita yang menyiarkan kebodohannya. Dylan frustasi hingga ia meminum alkohol di sebuah bar. Lalu datanglah Alma yang menjemputnya pulang. Namun Dylan tak mempercayai Alma yang sudah membiarkan Daniel pergi begitu saja padahal ia memegang senjata. Dylan bertanya mengapa Alma tak menembak Daniel. Alma berkata bahwa dirinya tak bisa menembak Daniel karena Daniel tak membawa senjata dan itu sudah menjadi peraturannya. Dylan malah mencurigai Alma adalah bagian dari mereka. Namun Alma membantahnya lalu pergi meninggalkan Dylan. Di sisi lain, para pengawal Tuan Arthur meminta Thaddeus untuk bertemu dengannya. Kini perkataan Thaddeus terbukti. Tuan Arthur memakan kembali amarahnya. Kini ia malah balik menyerang dengan meminta Thaddeus mengekspos trik licik para pesulap dan menghancurkan mereka semua. Thaddeus menyetujui permintaan Tuan Arthur dengan imbalan yang fantastis. Di apartemen Alma, datanglah Dylan yang baru saja sadar dari efek alkohol. Ia masuk ke dalam kamar Alma dan melihat Alma yang sudah tertidur. Dylan menarik selimut Alma dan menyelimutinya. Dylan melihat sebuah buku yang terbuka menampilkan gambar marah. Saat Dylan membawa buku itu, tak lama kemudian datanglah Alma mempergokinya. Mereka berbicara tentang hal-hal acak. Tak hanya itu, mereka juga terlihat tertarik satu sama lain. Saat mereka bertatapan, Alma kemudian membuang muka, begitu juga dengan Dylan. Beberapa saat, mereka terjebak dalam perasaan canggung. Namun perkataan Dylan selanjutnya mengubah suasana di antara mereka. Dylan berkata bahwa sepertinya mereka diawasi oleh seseorang. Scene kemudian berpindah menampilkan seorang wanita yang memeriksa benda yang dibawa oleh Dylan. Wanita itu berkata bahwa dalam benda itu terdapat penyadap. Penyadap itu memungkinkan seseorang mengetahui setiap panggilan dan SMS. Dylan kembali tersulut emosi. Ia frustasi menghadapi setiap rencana licik para pesulap. Dylan menyuruh bawahannya untuk memperlihatkan video interogasi Daniel. Dalam video itu, mereka melihat kecepatan tangan Daniel dalam mengambil lalu menukar handphonenya. Dylan memerintahkan wanita tadi untuk memasukkan kembali penyadap itu ke dalam handphonenya. Dylan berniat untuk kembali keadaan dengan menjebak keempat pesulap. Di sisi lain, saat para empat pesulap berkumpul, mereka dikepung oleh FBI dan tim kepolisian. Daniel yang melihat itu mengajak Henley dan Merritt untuk pergi, sedangkan Jack tetap menetap. Mereka pergi melewati jalan tersembunyi. Saat Dylan pergi mencari tempat para pesulap, Alma dicegat oleh seorang petugas. Petugas itu melarang Alma untuk mengikuti Dylan karena tak memiliki kewenangan. Alma berharap Dylan membelanya. Namun Dylan pergi tanpa memperdulikan Alma. Kepergian para pesulap tak luput dari pengawasan Thaddeus yang bekerja menjadi kaki tangan Tuan Arthur. Di sisi lain, di sebuah ruangan menampilkan Jack yang sedang membakar beberapa kertas. Saat Dylan dan agennya memasuki ruangan itu, Jack langsung bersembunyi. Ia bergerak dengan sangat hati-hati lalu menutup mulut agen FBI dan memasukkan tangannya ke dalam wastafel yang menyebabkan tangannya terisap ke dalam. Dylan yang mendengar suara seseorang bersiap untuk menyerang, namun gerakan Dylan tak secepat Jack. Jack lebih dahulu menyerang lalu mengambil walkie-talkie dari tangan Dylan. Jack mengarahkan para tim kepolisian untuk pergi ke ruangan lain agar mereka tak menangkapnya. Dylan yang menyadari hal itu kemudian kembali menyerang Jack. Jack menggunakan beberapa trik sulap untuk menghindari dari serangan Dylan. Setelah itu, Jack keluar dan pergi melewati tempat pembuangan sampah yang diikuti oleh Dylan di belakangnya. Mereka terjatuh di antara sampah-sampah, lalu Jack menginjak tubuh Dylan hingga terdengar suara krek, kemudian pergi secepat mungkin agar tak tertangkap polisi. Alma yang hanya berdiam dalam mobil mendengar informasi dari seseorang. Ia segera pergi menggunakan mobil FBI tanpa izin. Sekeluarnya Jack dari tempat itu, ia berlagak seperti bukan siapa-siapa di depan para penjaga FBI, namun aktingnya itu tak bertahan lama. Para penjaga segera tersadar dan menyerang Jack. Jack pun balas menyerang hingga akhirnya ia meninggalkan mereka lalu pergi menggunakan mobil FBI.
Dylan yang baru saja keluar berusaha mengejar Jack, namun kecepatannya kalah dibandingkan mobil FBI. Keberuntungan pun datang. Alma membawa mobil FBI lalu membukakan pintu untuk Dylan. Sebelum pergi, Alma memarahi Dylan karena tak membelanya. Alma menyuruh Dylan untuk berjanji ke depannya akan mempercayai Alma. Dylan mengiyakan permintaan Alma agar mereka bisa segera pergi mengejar Jack. Aksi kejar-mengejar mereka di jalan raya sangatlah menegangkan hingga akhirnya mereka berada di atas jembatan. Tak hanya mobil yang mengejar Jack, tapi juga helikopter yang menyiarkan kejadian ini secara langsung. Aksi mengendarai ugal-ugalan itu menyebabkan mobil yang dikendarai Jack hancur karena terjatuh dan terbalik. Dylan dan tim FBI turun untuk melihat keadaan Jack, namun tak lama kemudian mobil itu meledak bersama dengan Jack di dalamnya. Kecelakaan ini disiarkan langsung melalui televisi ketika pesulap yang tersisa hanya menatap iba pada nasib salah satu temannya yang kini sudah meninggal dunia. Scene pun berpindah menampilkan agen FBI yang memberikan sebuah dokumen pada Dylan. Dokumen itu adalah dokumen yang mereka dapatkan dari dalam mobil Jack. Setelah itu ada orang yang menelpon. Orang itu adalah Thaddeus. Thaddeus mengatakan kata-kata yang mempengaruhi Dylan. Ia berkata bahwa Alma adalah orang di balik keberhasilan para pesulap. Ia meminta Dylan untuk berhati-hati padanya, namun Dylan tak sepenuhnya mempercayai perkataan Thaddeus. Di sisi lain, menampilkan ketiga pesulap yang tersisa membuat sebuah video yang memberikan penjelasan pada penggemar bahwa mereka tak akan berhenti. Ini bukan hanya tentang pertunjukan, tetapi sebuah misi yang dari awal sudah mereka mulai dan harus mereka akhiri. Dylan dan timnya pergi menuju tempat di mana sebuah berangkas berada. Namun sesampainya di sana, mereka sudah kehilangan berangkasnya dan salah satu penjaga di situ bertingkah aneh seperti seseorang yang baru saja dihipnotis. Mereka kemudian mengejar sebuah truk yang membawa berangkas itu. Mereka memutuskan untuk mengawasi truk itu dari belakang. Scene pun berpindah menampilkan agen FBI yang memperlihatkan video para pesulap kepada Dylan dan seorang pria. Dari video tersebut, mereka mengetahui bahwa para pesulap itu akan menampilkan pertunjukan terakhir mereka malam ini. Pria tua itu menugaskan Dylan untuk segera pergi untuk mengawasi pertunjukan mereka. Tiba saatnya di mana semua orang berkumpul di tempat yang sudah ditentukan oleh para pesulap. Ribuan orang memenuhi tempat itu untuk menyaksikan pertunjukan terakhir para penunggang kuda. Di tempat lain, di mana para tim FBI memarkirkan truk berisi berangkas mengawasi setiap orang yang melewati tempat itu. Tepat saat seorang wanita yang membuka pintu belakang truk, tim FBI memergokinya. Bukan hanya seorang wanita, tetapi juga Thaddeus yang berada di belakangnya. Kecurigaan Dylan terhadap Thaddeus semakin menguat. Ia curiga bahwa Thaddeuslah orang yang selama ini ada di belakang para pesulap. Namun Thaddeus membantah. Ia berkata bahwa dirinya sama dengan tim FBI yang mengincar mereka bertiga. Thaddeus meyakinkan Dylan dengan menyuruhnya untuk membuka isi berangkas tersebut untuk melihat bahwa para pesulap itu lagi-lagi berhasil membobol uang mereka. Dylan menyuruh timnya untuk membuka berangkas itu, namun yang keluar pertama kali adalah kain warna-warni. Lalu mereka membuka seluruh isi berangkas. Dylan menyuruh mereka untuk menjauh takut-takut adanya bom di dalam berangkas. Namun bukan bom yang meledak, melainkan balon yang keluar. Thaddeus berkata pada Dylan bahwa para pesulap itu berhasil membuat Dylan dan timnya menyelamatkan berangkas yang kosong, sementara mereka membawa berangkas aslinya. Lagi-lagi pengalihan adalah kuncinya. Di sisi lain, pertunjukan para pesulap kini dimulai. Daniel membuka acara pertunjukan dengan menjelaskan apa itu sulap. Sulap artinya mengecoh yang dirancang untuk membahagiakan, menghibur, dan menginspirasi. Lalu dilanjutkan dengan penampilan Mary dan Henley. Mereka bertiga berada di dalam gedung, sementara para penonton berada di luar. Saat mereka melihat lampu sorot yang bercahaya di atas atap, maka segeralah mereka pergi menuju ke sana. Dylan yang ingin mengikuti jalan mereka tiba-tiba ditarik oleh Alma. Alma meminta Dylan untuk mempercayainya kali ini dengan pergi melalui jalan lain. Dylan yang melihat Alma memohon padanya akhirnya mengikuti Alma. Di sisi lain, menampilkan ketiga pesulap yang sedang bersiap untuk melakukan pertunjukan terakhir sekaligus pertunjukan yang akan menjadi pertunjukan paling berbahaya karena FBI mengincar mereka. Ketiga pesulap ini saling berbicara mengenai sikap mereka satu sama lain. Mereka saling menguatkan agar bisa bertahan dan menghindar dari sergapan tim FBI. Dan tiba saatnya ketiga pesulap menampilkan diri di depan orang banyak. Tim FBI segera menyerang ketiga pesulap itu, tapi ternyata yang mereka lihat bukanlah manusia, melainkan manekin yang menyerupai ketiganya. Manusia yang sebenarnya berada di panggung lain. Cahaya terang yang keluar hanya digunakan untuk mengecoh tim FBI. Sedangkan Dylan dan Alma berhasil menemukan ruangan yang digunakan oleh ketiga pesulap itu untuk membuat video. Mereka berdua segera pergi menuju sumber suara. Sesampainya mereka di sana, Dylan berlari melewati kerumunan orang menuju panggung di mana ketiga pesulap itu mengucapkan pesan terakhir. Saat Dylan sudah berada mendekati panggung, para pesulap itu malah menghilang dan berpindah tempat ke tempat lain yang berhasil membuat Dylan kewalahan. Ketiga pesulap itu mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada para penggemarnya lalu berlari menuju ujung bangunan dan melompat ke bawah. Bersama dengan itu, uang pun beramburan menimpa para penonton. Dylan tak tinggal diam dan ia mengarahkan pistolnya dan bersiap menembak ke arah para pesulap. Namun Alma menghalanginya dengan menggerakkan tangan Dylan hingga tembakannya meleset. Pertunjukan selesai yang berarti misi selesai. Dylan dan Alma berpisah. Setelah itu datanglah agen FBI yang merupakan teman Dylan yang membawa beberapa lembar uang yang ternyata bukan uang asli melainkan uang bergambarkan wajah keempat pesulap.
Dylan pun kebingungan dan bertanya di mana uang yang sebenarnya. Scene kemudian berpindah menampilkan Thaddeus yang pergi menuju mobilnya, dan saat ia membuka mobilnya, ia dikejutkan oleh uang yang keluar berserakan. Hal ini membuat tim FBI dan juga kepolisian mengepungnya lalu memenjarakan Thaddeus. Di sisi lain, menampilkan para pesulap yang melihat di seluruh sudut kota membicarakan tentang aksi mereka menantang FBI lalu menghilang setelah melompat dari atas bangunan. Scene lalu berpindah menampilkan Thaddeus yang menjadi tahanan. Dylan datang mengunjunginya dan meminta anak buahnya untuk meninggalkan Thaddeus dan dirinya sendirian. Thaddeus berkata bahwa ia dijebak. Dylan memintanya untuk menjelaskan segalanya secara mendetail. Thaddeus menjelaskan cara mereka membobol berangkas adalah cara yang sama seperti menyembunyikan seekor kelinci. Saat tim FBI mendatangi ruangan itu, mereka mengira bahwa berangkasnya sudah dibawa pergi. Tapi kenyataannya adalah berangkas itu tak pernah pergi ataupun menghilang, sama seperti seekor kelinci tadi. Berangkas itu hanya disembunyikan. Ketika semua orang pergi untuk mengawasi berangkas berisi balon, saat itulah seseorang datang mengambil uang yang ada di berangkas. Orang itu adalah Jack Wilder. Dylan tentunya tak mempercayai perkataan Thaddeus. Ia melihat dengan mata dan kepalanya sendiri bahwa Jack meledak bersama dengan mobilnya di hadapannya dan seluruh anggota FBI. Thaddeus menjelaskan pada Dylan bahwa Jack tidak meninggal. Semuanya sudah diperhitungkan dengan sangat mendetail hingga kemungkinan yang mereka lakukan hampir tak bisa diterima oleh akal sehat. Dylan bertanya mengapa mereka mau melakukan hal yang sangat menyusahkan hanya untuk menjebak satu orang. Thaddeus berkata bahwa ia juga kebingungan, namun setelah itu Dylan menemukan jawabannya. Dylan berpikir bahwa semua ini adalah bentuk balas dendam yang mereka lakukan untuk Lionel Striker. Di sisi lain, ketiga pesulap itu mendatangi sebuah tempat yang sayangnya sedang terkunci. Lalu datanglah Jack membukakan pagar itu. Mereka kemudian pergi menuju sebuah pohon yang bernama pohon Lionel Striker. Mereka kemudian menyatukan kartu yang mereka miliki yang kemudian berubah menjadi bentuk mata sebelah. Henley menggeseknya pada kartu yang tertempel di pohon itu, lalu lampu-lampu mulai bercahaya dan komedi putar yang mulai bergerak. Scene kemudian berpindah pada Thaddeus dan Dylan. Dylan yang melihat ketidaktulusan dalam diri Thaddeus berkata bahwa Thaddeus adalah seorang pesulap yang ingin bergabung dalam kelompok Sang Mata, tapi ia tak pernah diundang. Oleh karena itu, Thaddeus ingin menganjurkan keempat pesulap itu untuk membuktikan bahwa dirinya lebih hebat. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka lah yang menghancurkan Thaddeus. Thaddeus pun angkat bicara dan ia berkata bahwa Sang Mata tidaklah nyata. Dylan kemudian meminta Thaddeus untuk memberitahunya siapa orang di balik semua kejadian ini jika bukan Sang Mata. Saat Thaddeus menjelaskan siapa orang itu, ia membelakangi Dylan dan di tengah penjelasannya ia terdiam. Thaddeus melihat ke belakangnya dan Dylan secara tiba-tiba menghilang. Ternyata Dylan sudah berada di luar sel. Thaddeus terlihat kebingungan namun kemudian tersadar. Thaddeus menyadari bahwa orang di balik semua ini adalah Dylan. Dylan lah sosok misterius yang merekrut para pesulap dan memberikan mereka kartu-kartu itu. Scene kemudian berpindah menampilkan keempat pesulap yang pergi menuju komedi putar. Di depan komedi itu sudah ada Dylan yang berdiri menunggu mereka. Keempat pesulap itu tampaknya sudah mengetahui bahwa Dylan adalah sosok misterius, bahkan mereka terlihat akrab layaknya seorang sahabat. Dylan memberi selamat kepada mereka karena sudah bergabung dalam Sang Mata. Lalu Dylan menaiki komedi putar dan menghilang begitu saja. Keempat pesulap itu berpegangan tangan lalu ikut menaiki komedi putar. Scene lalu berpindah menampilkan Alma yang berkunjung ke Pond Des Arts. Saat ia sedang membaca koran, tiba-tiba muncul Dylan yang duduk di belakangnya. Dylan menceritakan masa kecilnya kepada Alma. Dylan berkata bahwa sedari kecil ia sudah menceritakan segala hal yang terjadi dalam hidupnya, tapi ada satu yang terjadi tanpa dugaan dan rencananya, yaitu kehadiran Alma dalam hidupnya. Dylan mengakui perbuatannya yang adalah sosok di balik kasus yang mereka selidiki bersama. Dan Dylan pun menyerahkan dirinya pada Alma jika Alma ingin menangkapnya. Namun Alma yang sudah menaruh perhatian pada Dylan menerima baik dan buruk Dylan serta membiarkan beberapa hal untuk tak terjelaskan. Dylan dan Alma mengunci gembok cinta mereka dan melempar kuncinya ke sungai Seine dengan penuh rasa cinta. Dan film Now You See Me 1 pun selesai.